Hi. What's your name? This morning, Jumat Barakah. It's my brothers and Rahmat LLP start new morning time and Muhammad Ibrahim Adam. Masuk YouTube kau itu, nggak usah ribut. Bahasa Inggris deh, bahasa Inggris. Halo, good morning, assalamualaikum. Coba deh. Halo, good morning. Assalamualaikum lah. Coba deh. Masuk telinga. Oh, nggak bisa nih anak ini apa ini jadi anak pekerja keras ini masuk telinga rambut aja langsung masuk telinga ya. Kayak mana kau menjadi kerja di galangan menjadi welder? Suruh lah deh, jangan mereh-mereh, suruh aja. Menjadi welder pula. Ganti dikit Om Rama rambutnya. Ganti. Hari Jumat berkah nih, pulang nanti kita minum obat, punten kuku, ya kan? Sakit apa pula dia? Ma. Suruh aja. Oh, abang kenal sama Ustadz tadi? Hah? Kenal sama Ustadz tadi? Masih muda lagi dia tuh umurnya. Tua. Ya, ini yang ini masuk ini sama Om Rama tuh, masuk YouTube tuh. Masih YouTube bau. Nah, YouTube kau ini. Umur berapa tahun ini bang? 5. Dulu umur berapa tahun yang di bawah pohon apa itu ada lagi? Oh, mana di bawah pohon tanam pisang ya, 2 tahun lagi. Nangis di bawah pohon pisang itu. Mana kok video mau ada di situ? Nangis di bawah pohon pisang itu. Mana nengok? Mau. Ada di YouTube bukan Iya. bro? Di bawah pangkas sama Om Rama, Nangis, di bawah batang pisang. Mana abang mau nggak ikut? Dia nggak akrab sama abang ya? Maulana. Iya. Nggak akrab deh bang? Hah? Nggak akrab deh sama Maulana? Akrab lah, berantem terus. Hah? Berantem terus. Berantem gara-gara? Gara-gara apa berantem? Berantem main-main lah, digoyang-goyangnya. Goyang-goyangnya aja, temen aja, goyang-goyangnya juga. Jadi abangnya dalam kamar kan, Diambilnya? 20.000 kan. Maulana? Ke kamar. Tengoknya ada 20.000, diambilnya dibawa aja nantis. Marah sama Maulana? Malam, enggak. Jadi bilang, Maulana bilang, Pak, si Adem kok banyak kali dia dapat 20.000 kata kawannya. Hah? Duitnya nggak tahu dari mana. Tanya, lari aja. Abang tangkap sini kau bilang. Dari mana kau duit 20.000? Hah? Pak mau ngaku. Ambil rotannya kan. Wah, ambil rotan, ku siksa, nggak cerita. Terus? Rotan lah, apapun di duit siapa kau ambil? Hah? Di kamar sebelah ini dia. Rupanya tengok Maulana, iya Pak, duit aku banyak. Oh, tambah lagi lah. Waduh. Tuh, tak. Manggil lah. Maulana manggil abang papa ya? Hah? Maulana manggil abang papa? Iyalah. Orang bapak. Apa ini abang bapaknya? Panas. Ampun di. Panas. Enggak. Siksa terus tak? Ampun lah. Jadi semalam ada di mobil kan, 50.000 di abang kan. Tengok aja 20.000. Adam udah mau ambil di tapi Adam takut sama Allah nanti ambil di pasar itu dia rotan. Mana? Oh, ala kangkang, tak pikir ngopo lagi mau jikuk duit Pak. Koyo ngereneng waktu yang mengko kan iso.
Wah, sibuk Mas. Jadi kemarin kan start, Ya. saya tengok di grup Malik Ibrahim, saya tengok kan Aduh sakit. kok orang bangun gedung TPA Untuk di apa? dalam masjid, saya begini. Tunduk wah ini, apa? Sementara saya kan wakafkan tangannya untuk masjid. Untuk masjid nih? Kan saya ini kan orang bodoh, orang awam ya kan. Jadi saya tanya lah sama ulama. Aku cari lah sama ulama ini, begini Ustaz, begini. Semua, nomor satu Pak, tanah ini. Anak, tapi Tadi itu Bapak lagi berarti. udah wakafkan. Iya. Tunduk wah tengok. Ini Allah, tanah Allah, namun kan. Jadi Bapak nggak berhak. Tapi dalam ilmu fikihnya Pak, kata ulama ini kan, kepada Bapak, ini bangunan nih, bangun masjid, ruko. Tiba-tiba di dalamnya orang ada bikin kolam ikan, di dalamnya ada orang jual pasar kaget. Itu dalam ilmunya nggak boleh, sebab tanah itu Bapak kan bukan sendiri yang mewakafkan, anak istri. Jadi tanah masjid ini yang boleh dibangun hanya untuk pembangunan masjid. Rumah imam pun di tanahnya sebenarnya nggak boleh, cuma udah terlanjur bangun ya nggak apa-apa. Tapi dengan ada bangunan TPA ini seharusnya keliru Pak, pengurus DKM-nya sama ketua masjidnya. Jadi Bapak wajib menyampaikan kepada mereka, sebab wakaf tanahnya wakaf ketua masjid. Kalau enggak Bapak juga salah, nanti yang peimpak entah mau nyemang semen, pasir, dibangun TPA sementara Bapak itu tak sama maka masjid. Dan adabnya pun kata ulama ini tak, adabnya pun kalau orang yang mau bangun tanah di tanah masjid TPA, adabnya yang diadab orang yang ngomong dulu, sebab wakaf itu masih hidup. Alamak, takut nih. Ah. Oh jadi gitu ya Ustaz? Jadi iya. Tapi Bapak nggak ada hak lagi mau melarang, cuma Bapak hanya menyampaikan aja. Terima nggak mau terima, ya terserah mereka, nanti mereka yang menanggungnya. Kok menurut saya gimana Ustaz? Kalau menurut saya karena sebenarnya wa ma yutawaqqafu di baitillah wa ma yata'addab. Apaan? Semua yang diwakafkan untuk rumah Allah dan semua yang berhubungan dengannya. Jadi wakaf itu seumpama kita wakafkan untuk masjid wa ma yata'addab bihi, dan semua yang mempunyai kaitan dengan masjid itu, baik tempat wudu, baik rumah imam, baik gudang masjid, Ya. dan termasuk kalau di dalam Fathul Bari itu wa ma yata'addab bihi itu ya TPA untuk ibadah. Cuma kalau memang ada menurut pendapat ulama Syafi'iyah itu ada yang memang harus masjid aja, nggak boleh untuk selain, walaupun yang berhubungan dengan masjid, walaupun itu bahasanya untuk rumah ambulan kah apa, itu pun ada yang keras nggak boleh. Dan terus kalau menurut saya kalau demikian abang selaku wakil atau orang yang mewakafkan diam aja apa daripada batal orang yang bikin itu batal, gitu kan, daripada kita bikin orang apalah bahasanya berdosa gara-gara kita, kan makruh kan, makruh kita membuat orang lain berdosa gara-gara. Kalau saran saya abang aja, walaupun nggak diminta izin gitu kan, walaupun nggak diminta izin, kalau nggak minta izin sama yang wakilnya masing-masing, itu bagaimana hukumnya membangun seperti itu hukumnya makruh, hanya makruh saja, asal nggak sampai tahrim, karena laisa adab, tidak ada adabnya, gitu. Nggak ada akhlaknya gitu. Udah dikasih kok membangun kok nggak minta izin gitu. Ngomong lah, mau saya izin lah, kan menyebutnya. Karena kan kita ada omongan, makanya saya bilang dengan ketuanya, saya aja dulu Pak mau wakafkan ini, saya izin dulu, mau wakafkan dan saya izin dengan RT, walaupun mereka datang nggak kenal saya izin, ada begitu Pak. Nah itu jadi bagi orang itu makruh karena tidak mempunyai adab bagi orang itu, tapi kan itu untuk orang itu Ya orang awam ya. Nah, sekarang kalau buat abang, pegangan buat abang, kalau saran saya
udah kita mengizinkan, yang penting untuk jalan. Jadi ya bang. Bahkan Jadi kalau di sini menurut kan. Imam Di apa sih? infak ke TPG dengan infak ke masjid itu lebih bagus mana? Infak ke TPG atau ma'had li ulum syar'i khairun minal masajid. Lebih utama infak ke TPG atau pondok pesantren itu lebih utama dibandingkan infak ke masjid. Li annahu tanjizu ila tanjizu ila ma'muratul masajid. Karena infak ke TPG, ke pondok pesantren atau ke tempat pendidikan Islam itu yang nanti akan melestarikan masjid. Jadi kalau saran saya, kalau masih untuk itu Wow. biar kita nggak jadi beban hati, biar kita yang sudah wakaf itu biar benar-benar lepas gitu. Karena kan kalau yang paling kita khawatirkan gini, Ya mungkin al-ikhlas al-ikhlas wa khalasul qalbi qabla al-amal wa inda al-amal wa ba'da al-amal. diam bentar. Sebelum kita memberikan, setelah dan saat Alamak, kita memberikan, takut. dan setelah kita memberikan, jangan sampai sudah jalan, sudah jadi pahala sekian tahun namanya gara-gara kita hatinya terganggu, itu jadi runtuh gitu kan. Saya takut. hanya penting buat kebaikan, Iya, kecuali Siapa saya Iya. bilang pada Nabi Tuhan itu, Iya. ya seharusnya saya arahan dulu Pak. Sebab kan saya harus ngomong dulu kepada anak-anak saya kan. Ya kan, sebab itu karena itu memang kan awalnya kan saya nggak ada untuk hanya masjid. Jadi kalau emang pun seandainya begitu, seharusnya diomongin dulu, dimusyawarahkan dengan internal. Kayak macam kemarin mau bikin yayasan, saya kan diundang. Berarti kan bagus adatnya mungkin. Walaupun saya mau diposisikan sebagai ketua pendiri yayasan, saya nggak mau. Sebab dalam yayasan ada kadang-kadang ada tanda kutipnya, takut kita udah kan. Iya. Sebab saya berkorban nih untuk agama ini bukan dapat berapa dari agama. Saya mau habis berapa untuk agama. Ini yang diajarkan Rasulullah dan sahabat. Bukan dapat berapa dari, tapi pun apa. Jadi pun saya tidak ada berkepentingan. Saya bukan orang caleg, saya bukan orang pemerintahan. Jadi saya nggak mau terlibat di dalam yayasan. Saya hanya pewakaf aja. Saya diundang. Nah, kenapa dengan adanya Bapak mau bikin seperti ini? Kenapa saya nggak diberitahu? Saya kan bukan saya sendiri. Itu kan 3 kapling. Itu anak saya semua. Jadi kalau ada Bapak ngomong, saya ngomong dulu kan saya. Nah, pertama, wakaf wakil itu sekarang orang pengurus kampung dan pengurus sampai mau dibikin di tanah tuh TPA. Bagaimana nak? Ayo. Saya pandangan lah bagus nggak? Jadi dengan ada orang mengaji apa mungkin jadi hafid. Ya kita bisa tanda juga. Mungkin bisa ada anak saya ini amin juga. Pak Ketua ada dulu. Enak orang yang mungkin bahkan sebenarnya dulu. Jadi bagus. Jangan lupa like. Masalah korban bilang itu. Wajiannya. Kalau ada hubungan kita sih nggak masalah kan. Pakai bedak. Makanya jangan Sebab laginya Akhirnya pun, selesai juga. tanah itu kan juga pula luas sekali. Kenalin namaku Adam, bilang. Jadi dengan Bilang loh. Kenalkan namaku Adam. Jadi ruangan masjid Jangan sempit. lupa Lupa like dan Itu dalam keadaan subscribe. itu, Ustaz. apa nama YouTube-nya? Di belakang RRP rumah imam itu, Ustaz. Jadi kan Bar barang masjid yang Oh. sempit lah. Itu Dadah. ya Abdul nengoknya kan. Jadi